Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat beberapa jenis sholat sunnah yang sering dilaksanakan umat Islam. Misalnya sholat hajat. Ketentuan waktu sholat hajat dilakukan jam berapa pada malam hari masih menjadi pertanyaan bagi muslimin muslimat. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dan menyempurnakannya, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat dengan sempurna, maka Allah Ta'ala memberi apa saja yang ia minta, baik segera maupun lambat. Berdasarkan hadis di atas, sholat hajat dilaksanakan untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini keterangan mengenai kapan waktu sholat hajat supaya doanya mustajab. Waktu sholat hajat yang baik jam berapa kerap dipertanyakan orang Islam, lantaran kebijakannya hanya ditentukan berdasarkan malam hari. Salah satu informasi mengenai waktu doa yang mustajab bisa dipantau melalui potongan ayat berikut. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan. Quran Surat Az-Zariyat ayat 18. Sehubungan dengan itu, kapan waktu sholat hajat untuk meminta keperluan kepada Sang Pencipta ini dideskripsikan melalui beberapa hadis. Anda bisa melaksanakan ibadah sholat sunnah ini di berbagai waktu, kecuali pada waktu yang dilarang. Yang pertama, waktu terbaik sholat hajat. Kendati sholat hajat dapat dilakukan di berbagai waktu, kecuali jam yang dilarang, terdapat pula pandangan tentang waktu terbaik sholat hajat, seperti yang difirmankan lewat Quran Surat Az-Zariyat ayat 18 sebelumnya. Ada hadis yang menyebutkan waktu tersebut. Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya, kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun sepertiga malam terakhir yang dimaksud lewat riwayat tersebut berlangsung 3,5 jam sebelum azan subuh. Jika dikaitkan dengan waktu pastinya, pukul 1 sampai 15 menit sebelum panggilan sholat berkumandang. Yang kedua, waktu dilarang sholat hajat. Orang Indonesia kerap mengaitkan ibadah umat Islam dengan sejumlah mitos. Misalnya tidak bolehnya sholat ketika Rabu Wekasan. Aturan dilarangnya sholat hajat tersebut sebenarnya tidak benar lantaran mitos itu sendiri tidak boleh dipercayai. Adapun larangan sholat hajat dalam agama Islam hanya berlaku di 3 waktu tertentu. Di antaranya syuruk, saat matahari terbit setinggi tombak, zahirah beberapa menit sebelum zuhur, dan ketika matahari mulai tenggelam sebelum maghrib. Bukan hanya itu, muslimin muslimat juga tidak diperbolehkan sholat hajat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Kemudian sholat hajat dilakukan berapa kali? Pelaksanaan sholat hajat dilakukan berapa kali merupakan hal lumrah yang kerap dipertanyakan umat Islam. Sholat sunnah pada dasarnya dilaksanakan sebanyak 2 kali, namun terdapat pula anjuran yang menetapkan lebih dari itu. Syekh Nawawi dalam Nihayatus Sa'in dari riwayat Wahib bin Al-Warad menjelaskan bahwa doa bisa makbul seandainya sholat sunnah dilaksanakan 12 rakaat. Kendati demikian, sholat hajat dapat dilakukan 1 kali saja atau 2 rakaat. Terdapat juga yang menerapkan ibadah sunnah ini lebih dari 1 kali, mulai 4 rakaat 2 kali, 6 rakaat 3 kali, sampai 12 rakaat 6 kali. Kemudian sholat hajat dulu atau tahajud dulu. Pertanyaan tentang urutan sholat hajat atau tahajud dulu menjadi hal penting ketika pelaksanaannya sama-sama malam hari. Perlu diketahui bahwa sholat hajat dapat dilakukan kapanpun saat keadaan, seandainya seorang ingin meminta sesuatu. Seperti yang dijelaskan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bahwa yang ke-8 adalah sholat hajat. Siapa saja yang berada dalam kondisi terjepit dan membutuhkan sesuatu baik urusan dunia maupun akhirat, sedangkan dia tidak mampu menyelesaikannya,
hendaklah dia melaksanakan sholat hajat ini. Adapun aturan sholat malam atau pelaksanaan sholat hajat dan tahajud dapat menjadi satu kesatuan seandainya seseorang baru saja bangun tidur. Dengan kata lain, pelaksanaan tahajud juga berfungsi untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terdapat pula orang yang menerapkan ibadah ini dengan urutan tertentu. Sebut misalnya dimulai dari sholat taubat, sholat tahajud, dan sholat hajat. Ketika seorang mukmin mempunyai keinginan tertentu atau sedang mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi, sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat hajat sebanyak 12 rakaat dengan salam di setiap 2 rakaat. Namun demikian, melaksanakan sholat hajat sebanyak 2 rakaat pun dianggap cukup memadai. Cara melaksanakan sholat hajat sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sholat sunnah pada umumnya. Namun demikian ada perbedaan yang mendasar, yaitu pada niat dan doanya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatus Sain menyebutkan bahwa orang yang sedang mengalami kesempitan, berhajat untuk kemaslahatan agama dan dunianya, dan merasakan kesulitan, hendaklah melakukan sholat hajat. Adapun cara melaksanakan sholat hajat adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat melaksanakan sholat hajat. Usolli sunnatan hajati ra'ataini adaan lillahi ta'ala. Aku menyengaja sholat sunnah hajat 2 rakaat tunai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah yang dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas dan ayat kursi. Yang ketiga, setelah selesai sholat dianjurkan untuk membaca sholawat dan doa sebagaimana berikut. Subhanallazi labisal iza wa qala bihi. Subhanallazi ta'atafa bil majdi wa takarrama bihi. Subhanazil izi wal kirami. Subhanazil tauli as'aluka bimu'akidil izi min arshika. Wa bismikal a'dami wa jaddikal a'la wa kalimatikat tamatil. Ammatil lati la yujawizuhunna birrun. Wala fajirun antusolliya ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Maha suci zat yang mengenakan keagungan dan berkata dengannya. Maha suci zat yang menaruh iba dan menjadi mulia karenanya. Maha suci zat pemilik keagungan dan kemuliaan. Maha suci zat pemilik karunia. Aku memohon kepadamu agar bersolawat untuk Sayyidina Muhammad dan keluarganya dengan garis-garis luar mulia arasyimu, puncak rahmat kitabmu, dan dengan namamu yang sangat agung, kemuliaanmu yang tinggi, kalimat-kalimatmu yang sempurna dan umum yang tiada dapat dilampaui oleh hamba yang taat dan durjana. Setelah itu dianjurkan juga untuk membaca doa Rasulullah SAW. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyul azimu. Subhanallahir rabbil arsyil azimi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada Tuhan selain Allah yang santun dan pemurah. Tiada Tuhan selain Allah yang maha tinggi dan agung. Maha suci Allah, Tuhan arsy yang megah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selanjutnya, orang yang sedang memiliki hajat tertentu bisa melanjutkan bacaan doa Rasulullah SAW. Riwayat Imam At-Tirmizi sebagaimana berikut. Allahumma inni as'aluka mujibatir rahmatika wa azaima magfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin. La tada li zanban illa gafartahu wala hamman illa farajtahu wala hajatan hiya laka ridlon illa qadlaitaha ya arhamar rahimin. Tiada Tuhan selain Allah yang maha lembut dan maha mulia. Maha suci Allah penjaga arsy yang agung. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Aku memohon kepadamu bimbingan amal sesuai rahmatmu, ketetapan ampunanmu, kesempatan meraih sebanyak kebaikan, dan perlindungan dari segala dosa. Janganlah kau biarkan satu dosa tersisa padaku,
tetapi ampunilah, jangan juga kau tinggalkanku dalam keadaan bimbang. Karenanya bebaskanlah, jangan pula kau terlantarkan yang sedang berhajat sesuai ridhomu. Karena itu penuhilah hajatku, hai Tuhan yang Maha Pengasih. Setelah doa-doa tersebut dipanjatkan, tahapan terakhir adalah memanjatkan doa dengan khusyuk, memohon kepada Allah agar urusan atau hajat khususnya itu bisa dikabulkan. Itulah keistimewaan sholat hajat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.